satu spot dari wartawan senior ini. Apa kata Parni Hadi, wartawan senior, tentang saatnya media menyampaikan berita-berita yang memberikan harapan dan menyejukkan di masa pandemi COVID-19? Sekarang saatnya wartawan menyiarkan berita yang menyejukkan, menghibur, memberi harapan di masa darurat pandemi corona. Kalau berita semua yang ditampilkan menakutkan, menekan, saya kira tidak membantu suasana. Tolong, misalkan tampilkan kisah sukses para penyintas corona, tampilkan, sengaja tampilkan bahwa ada harapan. Jangan semua yang jumlah naik, itu kenyataan. Tapi imbangi mereka dengan berita-berita yang menunjukkan memberi harapan. Bangsa ini perlu optimisme. Anda masih mendengarkan RRI Radio Tangga Bencana COVID-19. Ya, masih bersama saya Adi Puryono, Bung Anas. Ya, itu tadi Pak Parni Hadi ya, Pak Parni Hadi itu wartawan senior, kita tahu ini termasuk loyal gitu ya, memang karirnya betul-betul wartawan gitu ya, dan sampai sekarang masih aktif walaupun hanya sebagai mungkin mengisi spot di media ya, termasuk RRI. Nah, saya sedikit aja di luar ini. Ini tadi kalau di tengah COVID ini kan meluluh lantakan segalanya termasuk media. Nah, saat ini kan sudah mulai melandai gitu ya. Nah, spot yang disampaikan atau pesan yang disampaikan dengan mengharap ya, tidak menulis berita-berita yang bombastis, yang menyejukkan. Apakah memang ini sudah harus dilakukan oleh semua media? Ini biasanya kan media-media medsos kan masih bombastis gitu ya. Nah, tapi kenyataan saat ini kan perkembangan COVID kan sudah mulai melandai walaupun memang ada ancaman dari Omikron, Bung Anas. Iya, ya itu mungkin salah satu tugas kita ya, mungkin dari teman-teman media. Bagaimana, ya kemarin juga jadi diskusi menarik, bagaimana kita memposisikan di tengah COVID ini dengan konten-konten yang inspiratif gitu ya. Jangan sampai misalnya hanya menyampaikan data-data faktual tentang jumlah, kemudian tentang peningkatan dan sebagainya. Yeah. Kalau pesannya Pak Parni tadi saya menangkap kan sebenarnya ya sama, kita sudah mulai menyepakati menyisipkan banyak konten yang inspiratif kan. Itu saya pikir untuk memberikan warna yang berbeda tentang persoalan COVID-19 gitu ya. Karena mau tidak mau ya media ini punya peran yang luar biasa, maka kemarin Dewan Pers punya program ubah laku itu. Ubah laku itu salah satunya konten yang diharapkan adalah konten-konten yang non sekedar data faktual. Artinya data-data tentang jumlah pasien dan sebagainya, tapi lebih kepada misalnya penanganan, kemudian kisah-kisah para penyintas, kemudian kisah bagaimana mereka bisa keluar dari COVID dan sebagainya. Itu yang kemarin program itu. Saya nggak tahu apakah ini masih berlaku. Kebetulan saya tidak ikut di program itu karena teman-teman yang masih aktif di lapangan yang ikut di program itu. Tapi saya hanya kemarin men-share aja informasi tersebut kepada teman-teman dan arahnya memang ke sana. Itu melibatkan berapa ribu wartawan di seluruh Indonesia itu kan, semua terlibat dan arahnya memang ke sana Mas Edwin. Jadi apa yang disampaikan Pak Parni itu sebenarnya sudah jadi perhatian di kawan-kawan media, termasuk kemudian kemarin jadi ada program ubah laku itu. Ya, saya kembali ke tema ini, Bung Anas ya, dulu dan tantangan masa kini. Nah, apa yang harus dilakukan oleh media ya? Ini tadi kan eranya sudah benar-benar kekinian gitu ya. Orang tidak perlu jauh-jauh dengan gadget saja kita udah memberikan satu info semuanya gitu ya. Nah, Bung Anas sendiri melihat seperti apa? Apa yang harus dilakukan tantangan ya? Ya betul sekali Mas Edwin. Tadi Pak As sudah panjang lebar itu. Saya pikir kalau kita highlight, ya kita simpulkan dari beliau memang benar. Saya kebetulan ya sedikit banyak meskipun belum tua-tua banget, tapi pernah mengalami gitu, sama dengan saya. Ketika masa zaman Pak Harto itu ya, bagaimana kita liputan zaman beliau dulu itu. Mas Edwin juga paham ya. Harus untuk meliput presiden aja harus pakai batik lengan panjang, kemudian kamera harus diperiksa dulu oleh Pas Pampres itu ya. Apakah dijepretkan berapa kali dulu baru bisa kita meliput masuk ke lokasi dan sebagainya itu ya. Kemudian
malam seharinya harus kumpul dulu, di briefing dulu dan sebagainya. Kan itu enggak sekarang ya. Sekarang semuanya bebas dan sebagainya. Nah, persoalannya adalah kemudian apakah teman-teman yang dulu itu bisa menyelaraskan dengan perkembangan teknologi. Saya melihat kawan-kawan ada yang tertarik gitu ya. Ada juga yang sudah mulai mau tidak mau mengikuti irama gitu ya. Termasuk tadi disebutkan Mas Edwin, Mas Anjar itu juga sudah mulai misalnya buat YouTube sendiri dan sebagainya. Ya nggak apa-apa, itu bagian dari upaya mereka itu ya. Istilahnya wartawan yang multitasking gitu ya. Yeah. Termasuk tadi pesan Pak Has itu ya, mau tidak mau memberi ruang kepada media baru ya, itu harus dilakukan itu ya. Harus dilakukan, termasuk sudah banyak kawan-kawan media yang misalnya memberi ruang kepada platform Instagram, termasuk RRI sekarang sudah bermain Instagram itu ya. Termasuk dengan nggak tahu TikToknya udah atau belum itu. Tapi beberapa media juga sudah mulai begitu. Misalnya teman-teman yang portal itu juga dulu portal masih belum leluasa, tapi sekarang enggak. Ternyata orang sudah beralih ke tadi TikTok gitu ya. TikTok ini memang luar biasa perkembangannya. Dulu masih 5, termasuk dia itu kan 5 medsos yang perkembangannya sangat luar biasa dan keuntungannya juga 5 besar itu ya. Bahkan bisa mensponsori Piala Eropa kemarin ya. Euro itu kan disponsori oleh TikTok gitu. Ini mau tidak mau yang harus diberi ruang gitu. Kalau enggak ya kita tergilas zaman. Memang ini persoalan yang mau tidak mau kita harus berlatih diri lah, gitu ya. Maka ada beberapa kawan-kawan media yang kemudian mengundang praktisi-praktisi di bidang media baru tersebut untuk memberikan pelatihan kepada kru mereka itu ya. Ini kalau ya ini keniscayaan yang ada di zaman sekarang. Ya. Bahkan teman-teman sekarang, teman-teman yang ada di beberapa pengelola media itu juga menjadikan TikTok itu sebagai informasi awal, bukan hanya sebagai dinikmati, tapi juga menjadi narasumber sekarang itu. TikTok itu sekarang jadi narasumber. Dulu misalnya Instagram, sekarang beralih ke TikTok. TikTok itu jadi rujukan utama. Ini problem yang nggak tahu nanti di kemudian hari ada media baru apa lagi kan ini. Kita nggak tahu, kalau sudah membuat Meta ini kan. Nggak tahu nanti apakah lagi yang akan muncul itu kan. Mau tidak mau teman-teman media harus peka dan kemudian tidak ya masih ada beberapa yang kadang-kadang mempertentangkan itu ya, mempertentangkan. Kalau bagi saya sebenarnya itu kan media baru yang informasinya nggak jelas itu. Tapi sebenarnya bagaimana kita mengakomodir mereka menjadi sebuah pelengkap dan juga tambahan asupan informasi gitu ya. Kalau dipertentangkan nggak bisa. Ini sebuah keniscayaan yang harus hadir di tengah-tengah kita. Baik. Bahkan endorser sekarang iklan ya tadi juga lebih banyak, lebih murah juga gitu ya. Lebih murah dan dibanding kita bayar di sentimeter kolom koran itu kan memang kadang-kadang hitungannya lebih murah. Ini ya susah juga. Kalau di koran kan harus perhitungan produksi, harus cetak, beli tinta dan sebagainya, kemudian diedarkan. Nah, makanya mereka lebih murah kalau iklan di lewat media sosial. Baik. Nah, mau tidak mau kan sekarang ada paket itu ya, paket yang di sini dapat di media sosialnya kan. Ini problem yang harus yang bukan problem ya, tantangan yang harus diakomodir oleh kita semuanya. Ya, saya ke Pak Has tadi. Tadi Bung Anas ada 50 ribuan gitu ya media online gitu ya yang ya enggak, pokoknya totalnya seperti itu. Ada yang benar-benar valid, ada yang benar-benar apalah gitu kan, karena begitu mudahnya orang membuat online. Lah nanti Pak Has kalau melihat ini kan cukup luar biasa nih, tergerus sama medsos, media arus utama. Ini nanti nasibnya seperti apa Pak ke depan ini kan? Ini kan saat ini kan mereka sudah terpuruk gitu ya gara-gara COVID itulah. Pak Has melihat seperti apa? Ya, tidak ada pilihan ya, tidak ada pilihan, memang harus melakukan adaptasi ya. Kalau kita melihat misalnya yang teori disrupsinya Prof. Kristianto itu kan mengatakan ketika sebuah industri atau dunia apapun lah, dia tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa memang ada perubahan yang besar dan tidak bisa ditawar-tawar, dan dia tidak bisa adaptasi ya goodbye. Makanya dicontohkan ya, misalnya Kodak
Kodak itu habis, padahal dulu kan salah satu raja untuk dunia fotografi ya, karena dia Betul, tidak betul. sedia. Betul. Nah sekarang Iya. aja, ya, betul kan? Jejaring hotel itu kan kalah karo Red Doors loh. Kemudian ketika Red Doors itu orang duwe bangunan, orang duwe properti ning kamar iki sak donya ono contoh gitu, contoh seperti itu. Ada bisnis-bisnis baru. Para unicorn itu kan menunjukkan kemampuan adaptasi yang luar biasa, dan kadang-kadang kita hanya bisa melihat apa yang terjadi. Nah saat ini kan itu yang dipikirkan. Saya pikir dunia jurnalisme, dunia pendidikan, dunia apapun sekarang tidak mau tetap harus terhubung ke IT itu. Nggak bisa tidak. Sudah. Itu adalah sementara, itu adalah masa depan itu, masa depan. Jadi kalau nanti Mas Anas anaknya mau kuliah masuknya di IT aja atau data analitik atau data engineering. Karena itulah yang nanti akan mewarnai hidup kita itu ya. Iya. Ya. Kemudian yang kedua, ini terkait fenomena betapa mudahnya di Indonesia itu, tidak hanya di Indonesia ya, sebenarnya di seluruh dunia. Cuma di Indonesia kan kelihatan masif banget. Ya, karena orang Indonesia sudah terlalu lama dikekang, nggak punya panggung untuk ngomong. Sekarang ada kesempatan gawe panggung dewe-dewe, ya wes, kabeh di kanal dewe-dewe. Nah, catatan yang pertama adalah begini. Catatan yang pertama, justru ini kesempatan. Kalau di bukunya si Bill Kovac ya, dan Rosenthal yang tentang 9 elemen yang kemudian jadi 10 elemen itu. Kan elemen ke-10 itu mengatakan jurnalis, media tidak bisa lagi menolak kenyataan bahwa memang publik, citizen itu akan semakin terlibat aktif. Ya, salah satu buktinya adalah kemudian portal yang mengaku portal berita sampai 50.000. Kadang-kadang cuma satu orang aja yang bikin ya sudah bisa. Atau kadang-kadang satu orang punya 20 atau 30. Kita kan nggak pernah tahu toh. Ya, wong gawe alamat email itu gampang biang atau. Nah, sehingga kemudian kalau di pesannya Pak Bill Kovac dan Rosenthal itu adalah justru ketika ada fenomena seperti itu, industri media, jurnalis yang idealis itu justru mendekati mereka untuk memastikan, menolong mereka agar produknya itu minimal bisa memenuhi prinsip-prinsip kaidah jurnalisme. Kan jelas mereka bukan jurnalis ya. Sebenarnya itu kan ini rawan ya, Mas Elmi dan Mas Anas ya. Kalau mereka sampai melakukan kesalahan, itu kan tidak pakai undang-undang pers itu nanti. Pakainya kan pakai ITE, mereka bukan jurnalis kok. Mereka kan kemudian urusannya kan pidana. Itu lebih berat. Nah, yang kayak gini ini mereka kadang-kadang nggak paham. Bahwa ketika mereka share, ketika memproduksi itu, mereka itu lebih riskan untuk kena masalah hukum ketimbang jurnalis. Karena jurnalis kan masih pakai jalurnya nanti pakai undang-undang pers, berarti kan pakai dewan pers ya. Ada mediasi dan sebagainya. Tapi ini kan enggak, dilapor ke polisi ya urusan pengadilan tenan. Ya. Hanya saja karena 50.000 ya capek ya yang melaporkan. Ya, tapi itu kesempatan. Justru kesempatan kalau bisa diidentifikasi tidak hanya dalam tanda petik dikeluhkan wah ini orang terverifikasi. Tapi justru bisa enggak ya? Justru kerjasama dengan mereka. Minimal menolong mereka, para citizen ini, walaupun mereka bukan jurnalis, tapi bisa melakukan fungsi yang itu dengan kaidah, dengan etika. Dikenalkan dengan itu. Sehingga mereka tidak terlalu ngawur sama sekali. Kecuali yang niatingson memang golek duit menjadi pembuat hoax ya, itu beda lagi ya, itu merasa didekati nasibnya. Tapi kan banyak yang tidak tahu sebenarnya. Ya. Kemudian yang kedua, tadi saya setuju dengan Mas Anas, sebenarnya sekarang industri media terutama yang bergerak di bidang jurnalisme itu punya sumber berita yang luar biasa. Nah, dipikir saya kira nggak usah ngirim orang atau jurnalis ke satu daerah tertentu lah, tinggal mengamati toh, media sosial di sana, model misalnya info cegatan itu, tapi kan di banyak tempat itu aja sudah banyak berita loh. Jadi misalnya korannya saya ini jenengmu koran apa Mas media mungkin atau RRI lah. Nah, kalau RRI di seluruh dunia ada ya, ada di seluruh Indonesia. Itu bisa manfaat tadi mengamati, memonitor isu yang sedang hangat di daerah manapun seluruh Indonesia, itu bisa menghasilkan berita ya. Sehingga kemudian saya berpikir begini, kalau itu kemudian bisa dikolaborasikan ya, artinya mereka menjadi dalam tanda petik kontributor tapi rasa dibayar itu kan, mereka kan nunut mulya untuk beritanya dilansir atau disitasi ya di media mainstream, itu menjadi kebanggaan bagi mereka juga loh sebenarnya. Bahwa ini berita saya itu sebenarnya yo dianggap ora pati iso dipercaya, tapi kalau sampai karya jurnalistik mereka, laporan mereka yang mengikuti kaidah yang disepakati oleh dunia jurnalisme di Indonesia sesuai dengan etika dan sebagainya, itu kemudian bisa disitasi, disebutkan sumbernya, itu kebanggaan tersendiri dan itu bisa menjadi faktor pendorong mereka menghasilkan produk-produk konten-konten yang lebih baik. Itu salah satunya ya. Jadi kan tidak harus selalu itu finansial kan. Bisa berarti tak muat ngoning portalnya RRI ini karena beritanya bagus. Tapi tolong dong. Jadi kita melakukan fungsi sebagai kurator juga ya untuk memastikan bahwa ini masuk. Itu yang sedang dikerjakan oleh beberapa industri. Jadi misalnya
salah satu orang untuk nyebut brand ya, salah satu grup media yang besar di Indonesia itu sekarang kan mengalami kesulitan dalam tanda petik ya, kesulitan untuk produksi konten. Mengapa? Karena infrastruktur kapital mereka tidak akan cukup untuk melayani permintaan konten yang luar biasa dengan berbagai kanal. Akibatnya menjalin kerjasama dengan kampus, MOU dengan kampus, banyak daerah, semua provinsi, kemudian ada kesepakatan setiap kampus misalnya itu memproduksi konten-konten yang nanti sesuai dengan standar mereka. Mereka ngirit rasa bayar wartawan kan mahasiswanya gratisan kabeh itu. Nanti bisa digabungkan ini magang industri, labelnya bisa macam-macam lah. Tapi mereka mendapatkan tenaga kerja gratis, konten gratis, tetapi kemudian kolaborasi kampus kemudian kan logonya muncul di media mainstream dan itu menjadi kebanggaan, menjadi branding tersendiri. Nah itu yang sedang dikerjakan oleh media besar karena mereka tidak mungkin. Kayaknya kapitalnya jadi terbatas sekali, apalagi dihajar habis oleh COVID itu kan memang kalau bisa kan bayar wartawan siji ning karyane untuk beberapa media sekaligus kan maunya gitu, 3 in 1, 5 in 1. Nah ini salah satu kolaborasinya adalah dengan kampus yang punya prodi itu atau dengan komunitas tadi yang citizen journalism itu kan akhirnya mainnya ke sana ya. Jadi itu beberapa hal yang kemudian bisa yang mungkin itu bisa dipikirkan dan kayaknya sudah mulai dilakukan oleh teman-teman di media-media yang besar. Karena untuk memproduksi sendiri dan melayani permintaan sebegitu luar biasa. Kemudian poin yang lainnya yang terkait dengan banyaknya ini adalah karena selama ini menurut saya kadang-kadang Dewan Pers maupun teman-teman asosiasi profesi jurnalis itu kadang-kadang fokusnya baru sampai kepada portal berita sing orang genah iki lho. Padahal mungkin yang perlu digarap adalah justru dari pasarnya, audiensnya. Saya berpikir 50.000 portal berita. Kalau masyarakat Indonesia itu wis pinter kabeh, melek tentang KEJ, melek tentang jurnalisme yang ideal. Mereka nggak akan baca itu kok, karena mereka tahu itu sampah. Kan itu. Masalahnya kan kita mungkin di satu sisi mendidik masyarakat ya, audiensnya ini loh. Ya. Sama lah seperti kita mendidik anak-anak kita soal makan toh. Kalau mereka itu mendapatkan pengetahuan dan dilatih untuk mengerti makanan yang sehat itu seperti apa, mbok ditawani junk food seperti apapun mereka nggak akan beli. Karena mereka tahu apa yang baik, apa yang tidak. Ya kadang-kadang aja tuku junk food untuk hiburan itu nek bakdo karo nek bosen ning omah. Tetapi kemudian ketika mereka mengerti makan yang bergizi yang sehat seperti apa, itu akan menjadi pola hidupnya. Nah, itu PR yang besar. Satu, karena penduduk Indonesia kuwi 300 juta kuwi mendidik carane piye. Karena kan kalau kita lihat kelompok terpelajar lumayan lah mereka ngerti ya. Tetapi kan pengguna media sosial itu kan piramidanya yang bawah tuh, menengah ke bawah tuh yang luar biasa memakai dan itu PR besar tuh untuk Kominfo, untuk Dewan Pers, untuk asosiasi dan untuk dunia pendidikan juga ya. Baik, terima kasih Pak Has sementara Bung Anas, terima kasih. Kita nanti akan buka line telepon ya 0271638855. Anda punya tanggapan ya, kita ikut diskusi monggo silakan. Nanti di sini ada Bung Anas dari PBI dan juga Pak Has. Namun sebelumnya kita simak satu info berikut ini.